Dari mana? Gimana ceritanya tahu sini? Dari YouTube, Mas. Oh, yang nonton YouTube siapa? Kesederhanaan caranya itu, metodenya itu aja. Dan sebetulnya saya sudah ada hasilnya, cuman yang belum maksimal gitu, Pak. Oh, udah pernah praktekin ilmu saya? Ya. Oh, udah. Ya. Coba inget-inget apa ilmu saya yang dipraktekin? Ini ketawa. Oh, ketawa, nggak apa-apa. Ibunya belum pernah nonton YouTube saya? Udah, Pak Haji. Oh, sama? Ya. Oh, udah. Nah, praktekin ilmu RDAY saya yang mana coba? Kok bisa ke sini? Kalau saya pribadi itu mulai dari Pandan, terus ya bisa 2 orang ya hampir semua. Centong juga. Centong, oh iya. Nenek. Ketawa itu kalau nenek. Iya. Ya, nanti biar kalau nenek testimoni sendiri. Istri. Iya. Saya kesini tujuannya pertama minta izin dari Pak Haji untuk melaksanakan ilmu. Bos, berempat bisa bos, geser bos. Berempat. Terus kan saya beranggapan kalau belum minta izin dari Pak Haji sudah melaksanakan. Dari tadi ditunggu-tunggu udah ada bajunya pada. Tidak sopan gitu, tidak boleh gitu. Jadi saya memberanikan diri dari Pak Haji. Sudah lama Pak Haji saya pengen ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Dengan itu ibu yang tidur dari Pati juga ya? Ketemu Pak Haji. Iya. Sampai sini jam berapa? Pagi Pak Haji. Berarti udah lihat anak yatim saya tadi sore? Iya. Udah? Oh, iya. Seneng nggak lihat anak saya? Alhamdulillah Pak Haji. Kalau kemarin 1.000, hari Jumat, hari Minggu 1.000. Terus ilmu apa yang udah dipraktekin coba? RDAY yang hajatnya terkabul. Pandan, nenen, apalagi? Selakangan itu. Selakangan. Apalagi? Kan belum pernah ketemu saya, cuma nyimak doang. Iya, begitu. Nyimak aja udah terkabul ya, gimana ketemu ya sama subuhnya. Pandan, nenen, selakangan, centong, apalagi yang udah terkabul? Apa, Bi? Gak apa-apa, satu lagi biar genap 5. Merasakan ilmu apa RDA yang terkabul? Sedekah subuh. Penjaga WC. Oh, 5 ya. Jadi nomor 1 pandan, 2 nenen, centong, selakangan, sedekah pembersih WC, sedekah ke kucing belum pernah praktek. Oh, sedekah kucing. Punya kucing. Kucing. Oh, kucing sendiri. Ngasih sedekah ke semut belum pernah. Oh, manjur juga. Sedekah kasih makan burung udah pernah. Oh, udah manjur lagi. Terus sedekah apa namanya tuh? Istri nyelakain suami, suami nyelakain istri. Sisa. Kalau kalau suami ke istri belum. Oh, belum. Oh, manjur lagi tuh. Nggak tahu caranya, Pak. Oh, nggak tahu caranya. Iya. Coba ingat-ingat. Hajat apa terkabul yang praktekin mandi pandan? Contohnya apa? Ayo. Tapi yang jelas gini Pak Haji, kami kan pengantin baru ya. Pengantin baru. 6 bulan gitu. Jadi ini pernikahan yang keberapa? Kedua Pak Haji. Ini pernikahan yang keberapa? Kedua juga. Oke. Ini dapat anak gak? Bawa anak gak ke sini? Bawa ini 3, saya 8 Pak Haji. Ah, segede apa kontrolnya? Lapan. Segede apa kontrolnya? Segede ini ya? Wow. Ngeri. Saya aja laki-laki sama laki-laki aja. Terus? Cita-citanya memang 11 Pak Haji. 11? Iya. Wow. Ini dapat 3, saya 8 kan 11 Pak Haji. Oh, iya. Kenapa nggak nambah lagi 11 buat dia? Mau no? Nggak mau. Tinggal dibesarkan aja. Oh, iya. Udah punya cucu. Udah punya cucu. Coba ingat-ingat khasiat mandi pandan apa? Ya, saya kan juga
semacam ya. Banyak Pak yang bisa inilah terutama marketingnya itu loh Pak. Ketika marketing ya jadi banyak kemajuan. Makanya saya juga ini mau minta izin kira-kira yang lebih cocok apa tetap saya lakukan semua apa Yang paling cocok kalau Bapak setuju, Nggih. seperti yang dipraktekin istri saya, gimana? dimandiin sama istrinya. Tapi nggak boleh mandi bareng, nggak boleh. Mandinya sendiri. Jadi Bapak telanjang bulat, dimandiin sama istrinya, digosok dari ujung pala ke ujung kaki. Sabun, ya, sampo, pala sampo, muka sabun, selakangan sabun. Nah jangan lupa selakangannya pakai yang buat selakangan perempuan, yang wangi tuh, daun sirih, betul, yang wangi. Istri saya begitu juga. Gosok gigi, pakai Sistoden. Istri. Iya. Iya. Terus alat kelamin Bapak diplecetin sama istrinya. Terus bapaknya suruh madep ke belakang, nungging dikit, Bapak dicebokin sama istrinya. Begitu. Tapi Pak, duitnya nggak hitungan Pak. Saya udah praktekin Pak. Hampir tiap hari itu saya punya mobil Robicon Pak. Saya punya Mercy E250. Tadi barusan saya naik Alphard terbaru warna putih. Barusan saya tadi dari Plaza Indonesia. Tadi saya jalan makan, pindah lagi ke Grand Indonesia. Saya ke restoran Itali. Tadi saya ketemu tamu saya ke Pergok. Nah Pak Haji, aku lacak nama Pak Haji gitu. Saya bilang sama dia, kuncinya cuma satu. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Muliakan Allah, muliakan suami. Nah, tinggal dimuliain aja ini suami seperti kita muliakan Allah. Apa tuh? Kalau bangun tidur, sebelum tidur tawarin. Ibu kalau manggil suami apa? Abi, Abi mau nenen dulu apa enggak? Nenen, ya udah nenen. Enggak, ya udah kalau enggak. Terus bangunin nggak boleh ngagetin, dicium. Gitu. Ya memang begitu Pak. Makanya saya nggak setuju orang kaya raya bikin usaha dengan minjem modal. Saya nggak setuju. Ngapa? Nah kalau dia pintar, kalau goblok berarti nggak bisa sukses dong. Saya nggak setuju. Jadi kaya raya berkat Tuhan, kaya raya ridho Allah. Gitu aja. Gitu. Terus yang makin celana dalam istrinya, yang makin celana panjang istrinya, makain kaos kutang istrinya, yang roll onin keteknya istrinya, pokok semuanya istrinya, sampai nyuapin istrinya. Mau pipis istrinya mesti ngintilin, nyebokin, harus istrinya. Nggak apa-apa, jadi saya nggak setuju tuh ibu kerja, saya nggak setuju. Ibu cari duit, saya nggak setuju. Ibu bisnis sana, bisnis sini, saya nggak setuju. Apalagi keluar kota, ninggalin suaminya, saya nggak setuju. Udah aja di rumah, duitnya nggak ada serinya. Kan saya praktekin. Kendalanya ini Pak Haji, kita belum satu rumah full. Nggak apa-apa nanti kalau pas satu rumah, kalau pas lagi satu ya. rumah, kalau lagi pas nginep di hotel, kalau pas lagi Berarti berdua. nggak setiap hari gitu, Pak? Enggak setiap hari. Kalau saya kan tiap hari karena saya satu rumah kan. Nah ibu belum, nggak apa-apa, nanti bertahap. Terus itu kakinya dibersihin pakai apa sih namanya kalau istri saya bilang tuh yang buat ngelapin. Ada tuh yang buat ngelapin. Yang ini. Hah? Sepon. Bukan. Gas gula apa gitu namanya. Nanti buat bersihin. Batu Lampung itu Pak, apa yang Enggak, yang halus, mahal sedikit nggak apa-apa. Dan belum pernah saya seumur hidup beli celana dalam, belum pernah. Pasti yang beliin istri saya. Dia tahu ukuran saya, kantongnya dia tahu, batangnya dia tahu, bulu-bulunya dia tahu. Nah coba, nggak apa-apa, anggap aja ibu miara bandot. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil ketawa gak sih? Hah? Ketawa? Oh belum. Jam 2 malam. Tapi jam 2 malam.
lihat videonya Pak. Iya. Kalau nenek-nenek itu sebelum tidur biasanya Bi. Sebelum tidur. Boleh. Boleh. Sebelum tidur ya Pak. Sebelum tidur nenenin 99 kali kiri, 99 kali kanan, sambil nanti doanya di atas ubun-ubun. Sebelum tidur apa? 99 kali sampai ngenyot. Itu ini tadi ya. Iya dihitung. Kok dia nggak usah ngitung. Bu, Pak, yang bikin saya kaya raya tajir melintir itu pada saat saya ML berhubungan suami istri sama istri saya nggak pernah ngerasain nikmatnya, nggak pernah. Semuanya buat suami, jadi istri saya nggak boleh nikmatin, istri saya malah nyemangatin. Dia malah kalau saya berhubungan suami istri saya malah teriak, papa. Itu anak saya kan di depan tuh, di balik pintu. Hore! Oh. Tapi nggak apa-apa bos. Saya nggak setuju bapak sukses karena bikin pabrik, saya nggak setuju. Banyak orang bikin pabrik, tapi kan dia riba. Kasih tahu itu loh, saya juga mau konsultasi ini masalahnya. Hah? Mau bikin pabrik juga. Kan gue kayak kontol lo tadi. Udah manggut tuh kontol lo. Pak, banyak pasien saya punya pabrik, punya lab, punya workshop. Memang keren Pak, pakai Pajero, pakai Fortuner, pakai gaya lah kemana-mana. Bahkan dia dihormatin sama tetangga. Tapi dia punya utang Pak perusahaannya. Di mana? Di BPR. Di mana? Di bank-bank pemerintah. Dan itu kan riba. Nanti dia harus berzina sama mama kandungnya. Sementara mamahnya udah meninggal, dia harus berzina dengan bapak kandungnya. Sementara bapaknya udah meninggal. Udah aja Pak, bapak pakai ini aja nih, ilmu kearifan lokal. Berarti ini tidak jadi bikin industri. Entar dulu aja, nenek dulu dah, sayang-sayangan. Nah, gue setuju begitu. Gak ada tuh Pak, orang kadang keren pakai baju dimasukin, gagah pakai jas, ampret lu, utang lu, cuman kedok doang, udah nggak usah, sayang-sayangan, gitu. Jadi sebelum berangkat dicium suaminya, gitu. Jangan lupa kontrolnya dirogok, dikagetin maksudnya gitu, biar nggak masuk angin. Istri saya juga begitu, kalau mau berangkat titiknya disenggol istri saya. Tapi kan pakai Robicon bos, daripada cium tangan naik Grab car. Buat apa cium tangan? No problem, cium tangan. Udah aja pakai geguyon gitu loh. Ngapain serius-serius hidup ini? Saya nggak setuju Pak serius-serius kalau masih ada pinjaman online, masih ada pinjaman bank, masih ada tagihan bank, terus SK-nya di sekolah di bank, saya nggak setuju. Udah aja kita guyon-guyonan aja. Orang hidup ini senang-senang. Ngapain serius? Ini cium tangan secara hormat, ampret. Udah aja pegang alat kelamin suaminya. Awet. Ya malah ini. Tapi jangan pakai tunan, jangan. Kalau bapak mau begitu, nanti punya rumahnya 1000 meter. Amin. Khusus saya selalu ngomong sama tamu-tamu saya rumahnya 1000 meter. Lunas utang. Iya. Yang penting lunas utang. Iya pastilah, pasti. Tapi bapak mau gak dimandi sama suami, sama istri? Senang banget. Oh ya udah, tapi ibu nggak boleh telanjang ya, nggak boleh telanjang. Yang telanjang bapak aja, ya mandiin dari ujung kepala ke ujung kaki, gitu digosok. Ibu jongkok, istri saya juga jongkok. Kita duduk di jongkok, berdiri Pak punggungnya Pak, terus dikeramasin, begitu. Saya setuju itu. Nah enaknya ini kalau bapak dimandiin sama istri, biasanya penyakitnya bapaknya hilang karena kelebur, penyakitnya istri nol, nggak ada. Kok gitu Ji? Kan istri saya sakit, sekarang nol, nggak ada penyakitnya. Dan dokter udah angkat tangan, nah angkat tangan gue Ji. Oke, kan gue punya ilmunya. Makanya kemarin waktu saya berobat, dokternya tanya, Pak Haji dulu, istri gimana? Itu dia dok. Wow, sehat. Nah
Nah gitu, jadi ibu mandiin. Ya, tapi nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh. Tapi mandinya, habis suami mandi, dikeringin, diandukin, suruh ngangkang di tempat tidur, burungnya dipepel. Iya dong, jangan sampai basah. Kalau basah tuh kan telur, kan telurnya 4, 6, repot lagi. Ya, dipetel pakai anduk kering. Nah selesai isi, ibu baru mandi. Nah ibu habis mandi baru boleh berhubungan suami istri. Jadi saya maunya berhubungan suami istrinya itu habis mandi. Tidak boleh tidak mandi. Satu, nggak semangat. Orang kalau habis mandi berhubungan suami istri bisa 6 jam. Sampai jamnya bunyi berapa kali. Tong leng 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 leng. Gitu. Bisa? Oke. Jadi nanti maksudnya serinya ngapain ini Pak Haji? Ini kan maksudnya kerjaannya apa nanti kalau nggak beliin pabrik? Ngitungin bulunya ibu aja. Bulunya ibu dihitung ada berapa ribu. Jalanin dulu itu. Nanti ada orang yang ngasih pabrik ke bapak tanpa bapak buat. Emang saya beli mobil Rubicon, yang beli kan Pak Haji Sultan, bukan saya. Setelah dia beli, STNK-nya nama dia, BPKB nama dia kasih ke saya. Emang yang mobil Mercy E250 atas nama saya, atas namanya istrinya Bu Rini. Emang Honda Jazz atas nama saya, atas nama Ovan anaknya. Emang Land Cruiser yang besar, mobil Land Cruiser yang baru, emang yang beli saya, yang beli Pak Hengki. Iya. Ya kan? Iya. Atas nama Pak Hengki, bukan atas nama saya. Makanya plat nomornya ada LEEE. Itu Li. marganya, Li itu marganya dia. Nggak saya rubah. Kayak Pajero Sport Dakar terbaru, kalau Bapak lihat tuh di depan ada plat S. Itu kan punya orang Bojonegoro tuh ngasih saya. Kalau Bapak lihat lagi ada Pajero Sport Dakar terbaru B180WO. Itu dari Pak Bowo, betul? Iya. Bukan dari saya. Nah maksud saya nggak setuju Bapak bikin pabrik, tapi saya setuju Bapak punya pabrik. Saya nggak setuju bikin hanggar, tapi saya punya hanggar. Saya nggak setuju saya bikin hanggar, tapi saya punya hanggar di bawah tuh. Bapak coba cek tuh, Isuzu Elf 13 unit, emang nama saya semua? Nggak ada nama saya satupun. Ada nggak? Nggak ada. Kalau Bapak lihat bus, emang busnya nama saya? Bukan nama perusahaan bus. Nah, jadi Bapak nanti punya pabrik, tidak usah bikin pabrik, tapi nanti punya pabrik. Kok gitu? Lah gurunya bisa, masa muridnya enggak? Ya kan? Yang penting nenennya jangan libur. Jadi nenen nggak boleh libur. Gitu. Masih ada pentilnya kan? Penting ada pentilnya dulu. Bos, ada tamu saya bos. Pasien, lakinya pasien saya, suaminya pasien saya, istrinya pasien saya. Saya tanya anaknya kan perempuan. Adek, papa suka nenen? Papa mah kalau nenen di mobil, Pak Haji. Kok di mobil? Iya, kalau aku nyupir ke Jakarta, pasti papa tidur sama mama di bangku belakang. Pasti lagi nenen. Tuh, anaknya diem aja karena anaknya kan pasien saya. Papanya pasien saya, istrinya pasien saya. Jadi anaknya satu tunggal perempuan. Itu suaminya nggak kerja sama sekali, tapi duitnya miliaran. Apa tuh? Orang mau jual tambang nikel pasti lewat si bapak itu. Dia mau jual tambang emas pasti lewat si bapak itu. Iya, iya. Kalau dia pengen jual tambang nikel, tambang batu bara pasti lewat dia. Jadi dapat duit bos. Nah nanti dikasih ke suaminya. Jadi kalau saya tanya, Adek, kalau misalkan papa nenen ngelihat ke belakang nggak nyupirnya? Enggak. Emang kenapa? Papa kalau sambil nenen maunya titiknya dipegangin mama. Tuh. Jadi dia sambil nenenin, istrinya yang ngeremes-ngeremes alat kelamin suaminya. Dari dia berangkat dari rumah sampai tujuannya. Ntar pulangnya begitu juga. Saya setuju itu. Nah kadang kan saya bilang, emang nggak pakai supir, Adek? Pakai supir kadang, aku di sebelah kiri, supir di sebelah kanan. Emang supirnya nggak nengok ke belakang? Supirnya kan pasiennya Pak Haji. Oh pasien gue. Jadi berempat tuh pasien gue.
Oh iya. Alhamdulillah. Nah coba lu begitu bos. Jadi suaminya nggak kerja bos. Suami cuma kalau ada orang punya tambang nikel butuh duit, misalkan 4.800 hektar, dia telepon, Ji, gue mau jual tambang dong. Nanti dia yang nyari pembelinya, kan transaksi tuh, dapat tuh fee-nya, bangsa 30M sampai 50M, kan nggak usah kerja, ngapain kerja? Malah kadang kalau NGO dia diikutin di dalam, tuh bos. Tapi nanti ibu kalau nenenin suami di mobil harus punya mobil pribadi dulu, nggak boleh naik angkot. Ya nanti kalau ini kan ya kalau ini kan karyawan pasien saya dia udah punya mobil pribadi, udah punya mobil. Jadi dia nenenin suaminya di dalam mobil, kakinya selonjor. Kata anaknya siapa? Adik nggak lihat ke belakang. Papa kalau nenek pasti titiknya diminta diresmi mama. Oh, alhamdulillah. Tapi nggak kerja bos. Duit kaya raya, tajir melintir. Jadi yang dijaga apa? Keharmonisan hubungan suami istri. Ini kan enggak rata-rata nikah 10 tahun bukannya mesra malah muncul. Jangan dong. Itu. Ya, jadi bapak nggak usah mikirin pabrik. Nanti pasti punya pabrik. Karena saya nggak pernah bermimpi punya Pajero Dakar Sport terbaru 3, nggak pernah bermimpi. Tapi Pajero saya 3. B888 WA. B88 WA. B180. Udah nggak usah dibuka, ngapain? Nggak usah. Sini. Ntar dilihat kamera, gue maunya yang lebih enak lagi. Apaan jadul? Jadi gitu. Jadi saya nggak setuju bapak harus nabung, harus bikin pabrik, nyokolin surat rumah, saya nggak setuju. Karena saya punya CRP 2 juga nggak beli. Satu dikasih Pak Gandhi, dirutnya Bank BTPN, warna putih, CRP terbaru. Kedua abu-abu dikasih sama Mbak Ana, karyawan Pemda DKI. Wow, jadi ibu pasti bisa. Gak usah bu, gak apa-apa. Iya, itu. Saya gak setuju bu. Kan ibu ngajarin- punya anak, Iya. ibu punya bapak punya anak. Saya gak setuju. Dawamin dulu ilmu RDA ya deh, dawamin dulu. Kenapa sih harus eksekusi jual tanah? Kecuali kalau ibu nggak kawin, nggak punya anak, nggak punya cucu, boleh deh saya setuju jual. Tapi yang punya anak, harga tanah makin naik, udah santai aja. Kayak lo kurang duit Banyak aja. anak Pak Haji. Nanti ada, ibu tinggal mandiin suami aja. Mandiin, tapi mandiin nggak boleh di kali, ntar bareng sama kebo. Masih di kamar mandi. Iya Ada Pak lagi? Haji. Ini lah yang anggota dewan juga tuh Pak Haji mau dikasih tugas untuk nyalon dewan tuh Pak Haji. Itu dia, Gimana? nyalon dewan. Siapa? Kita untuk tahun 2024 besok tuh ada rencana. Mungkin dari satu partai gitu mau dicalonin jadi anggota dewan. Ya udah ibu nanti sama bapak sayang-sayangan, nenen-nenenan, mandiin. Nanti ada donatur. Ini kan barusan ada tamu saya, ntar saya kasih tahu. Jadi saya punya pasien, duitnya triliunan. Dia hobinya donaturin itu. Bupati, wali kota, gubernur. Ntar saya kasih nomor teleponnya. Ya, ini rencananya di provinsi, saya yang daerah. Oh bisa. Gitu. Bisa. Kemarin kita nawarin Mbak Adel Pasha Ungu. Mbak Adel kita tawarin, kata Mbak Adel Pasha Ungu udah ada. Saya yang belum, kata Mbak Adel. Begitu. Nanti saya kenalin bos, duitnya triliunan, gak ada serinya. Tinggal lo kasih kampanye profil aja. Ntar saya kasih ke dia. Kalau saya kan nggak usah. Saya kadang datangnya di salon. Sekali nyalonin 500 juta bu. 500 juta. Tenang aja. Ada lagi? Makasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Pelajarannya coba aja ya. Nah. Minta centongnya juga. Oh iya boleh. Ya, udah masuk grup belum? Yang masuk grup suami istri. Ini Oh iya, nanti masuk istrinya ya. gitu ya. Ayo, kira kang. Ayo geser bos. Geser bos. Isi Dendong. pojok 4.
Empat. Pertanyaannya apa? Pak Haji, bapak saya kan sakit udah 6 bulan ini nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Kemarin gejala stroke, terus darah paru-paru, saraf kejepit sini Pak Haji. Kalau saraf kejepit dicentongin sama digosok pakai cara dalam yang sakit. Paling lama 99 hari. Jadi dicentongin. Nah, 99 kali diulang lagi 99 kali yang kedua, ulangi lagi 99 kali ketiga sampai 99 kali yang ke-9. Nanti gosoknya juga begitu, 99 kali yang pertama, 99 kali yang ke-9 selama 99 hari paling lama. Ada lagi. Terus ini saya ada Steroid pakai ludah basi. Kalau ibu mau cepat pakai lawan jenis. Jadi kalau ibu yang sakit, bapaknya, suaminya. Kalau suaminya sakit, ibu yang jilatin. Udah, terus langsung dibuang. 9 yang kedua, 9 yang ketiga dibuang, nanti penyakit sembuh. Dijilat namanya, dijilatin pagi, siang, sore. Kalau anak yang jilatin mamanya, gitu. Itu paling cepat. Tapi kalau mau yang paling lambat, ludah basi sendiri. Kalau ludah basi sendiri. 9. Iya. 9. Iya. Ada lagi? Itu apa Pak Haji, ini kan bisa kalau usaha itu kok banyak di ini orang ya Pak Haji. Maksudnya ditipu orang. Karena ibu punya sifat 18. Jadi ibu namanya konslet. Coba diurut dulu biar gak konslet. Kalau ibu gak konslet, ibu konslet. Orang yang punya sifat 18 yang konslet pasti begitu. Mau berobat kemana aja juga begitu. Tapi kalau dia nggak konslet, enggak. Orang kadang gini, Ji, gue pengen buka usaha tapi nggak strategis, ntar rame nggak? Pasti rame. Kok tahu Ji? Malaikat pencabut nyawa, lo ngumpet kemana aja, pasti lo ketemu. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat rezeki juga begitu, lo ngumpet di mana aja tetap rezeki dianterin. Buktinya apa? Ini gue di tengah sawah, di pinggir gunung, kaki gunung. Jauh, tapi yang datang dari Swiss, Swedia, Ethiopia, Belanda, Jerman, terbang dia kemari. Udah santai aja, pasti. Yang penting sifat 18 nggak boleh ada. Apa tuh? Ya kan gue nggak tahu 18 itu apa aja. Nggak boleh konslet. Ada lagi? Ini Ji pengen semuanya lancar urusannya. Ya lu jangan datang ke orang pinter. Lu suka datang ke orang pinter gak? Enggak. Nanya-nanya gak? Lu suka nanya-nanya gak? Dulu waktu calonan lurah. Ya iya, tadi bilang gak ngaku datang ke orang pinter. Gue apelin lu. Lu tuh gue keker dari tadi alat kelamin lu tuh megap-megap. Gak mungkin lah. Jangan Bu, ngapain datang ke orang pinter? Entah kalau ibu datang ke orang pinter, ibu dipinterin. Nggak usah. Datang sendiri dia Pak Haji. Ya jangan mau. Nggak bisa. Ibu harus datang ke Allah Bu, ke Tuhan yang Maha Esa. Ibu lihat tuh, pengusaha mall. Mau dia Plaza Indonesia yang tadi saya datengin, itu semuanya rame. Saya datang lagi ke Grand Indonesia, rame. Saya kamar nggak ada, penuh. Ya udah kita nginep di Hotel Plaza Indonesia. Ya udah nginep di sini aja Mbak. Oke. Ngobrol, kita ngobrol. Apa Mbak yang kamu bisa bikin sukses? Ini Pak Haji ini, ilmunya Pak Haji banget nih. Wah, saya dengerin. Nah ibu tuh coba jangan konslet, ibu tuh konslet. Konsletnya tuh sifat 18-nya masih ada. Iya. Hilangin. Ada lagi? Sementara itu dulu Pak. Oke, suami apa?
Ini bukan seram. Oh, sapa apa? Sapa apa? Ya Pak Haji, maaf Pak Haji, saya lagi kesulitan dana nih Pak Haji. Maksudnya kesulitan dana gimana? Ya, saya punya anak ini kekurangan biaya. Deketin mic ya, enggak dengar. Deketin mic ya, gue nggak dengar. Kekurangan biaya untuk kuliah anak, Terus? sekolah, sama bulan depan ini harus bayar kontrak rumah Pak Haji. Saya nggak punya simpanan, nggak punya apa. Ya udah nggak usah dihadapin. Bapak mau punya uang banyak atau bapak mau koma di ICU? Ini barusan tamu saya ngebel. Ji, laki gue lagi koma di ICU Ji, udah 9 bulan. Ada nggak tamu lo laki yang mukanya jelek, palanya ubanan, mau gantiin laki gue Ji yang koma? Ntar gue kasih 10 miliar. Ya deh, ini ntar ada kayaknya tuh ada si namanya si Katro apa si Culun. Udah aja bos, santai, jangan ngeluh. Yang penting kan Allah nggak kasih lo penyakit. Iya, Pak Santai Haji. aja. Masalah besok nggak bayar. Yang bikin lo nasibnya jelek nih semua karena lo ngeluh. Sifat bangsat tuh 18. Masalah anak nggak bisa bayaran, nah santai aja. Gue juga dulu begitu. Kayak tadi nih barusan, Ji, lo nggak boleh nolak ya. Gue kasih tunai 1M. Apa? Ini 1M. Itu tadi. Stroke kan atas nama gue tuh setorannya. 1M. Jalan-jalan. Jadi lo nyantai, nggak boleh ngeluh bos. Tapi jadi pikiran Pak Haji. Ya udah, nunggu mampus lo. Ntar kontrolnya prostat. Pak Haji, Pak Haji. Nggak bisa. Kalau lo mau gantiin aja pasien gue yang koma di ICU tuh di Cipto. Mau nggak? Tadi dikasih 10 miliar. Tapi lo koma 99 hari. Iya. Ya nggak usah. Lo tuh ngeluh bos. Santai aja. Santai aja. Lo kalah bos sama pengusaha. Katanya gue lihat kan. Wow, Plaza Indonesia. Orang beli Koko Channel bos. Tadi barusan gue bilang, Ji, gue beli Koko Channel mau ini. Udah lo gak usah beli. Gue bayar. Nih, pakai kartu gue nih. Pakai kartu gue. Gue yang bayar. 6 juta bos, satu bohong. Masa lo nggak berani? Pasti Jadi lah. saya ngatasinya di mana nih Pak Haji? Ngatasin nih. Kok ngatasin nih? Ya lo ke Allah dong. Iya Pak Haji, Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jangan kalah sama Roni bos. Oke Pak Haji. Lo datang ke Allah. Jangan ngeluh lo mah. Ngoceh kemana-mana. Gue tadi tanya, bos berapa nih omset? Kalau hari Senin begini, nggak mati Ji, 300 juta Ji. 300 juta? Iya. Sepi lo padahal. Masa lo kalah bos sama pengusaha-pengusaha. Akhirnya pengusaha kaya tambah kaya, lo mah tambah belangsa. Kenapa? Karena hidup lo ngeluh. Iya Pak Haji. Gembira bos. Baik Pak Haji. Gembira, tapi ya di kamar dengan lo telanjang bulat joget-joget, pintu dikunci, jangan diteres. Takutnya tetangga lo langsung telepon ambulan. 911 tolong datang dong. Kita tangga gue pulang dari kandang embe, gila tuh pada telanjang. Iya Pak Haji. Oke, jadi lo gembira, nggak boleh ngeluh ya. Baik Pak Haji, Pak Haji. Sebelahnya, Baik Pak Haji. yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Sampai ketemu lagi ya, makasih ya. Geserannya, bos, makasih ya bos. Saya humor ya bos. Ayo ibu geser. Ibu geser. Pertanyaan apa ibu? Contoh ngambil silakan. Pak Haji, Pak Silver itu yang mau bikin saya gampang lelah, sangat Ya iyalah. Ya sama aja. Ya, jadi kalau ibu sakit hepatitis, ibu nggak boleh jengkel sama lawan jenis, terutama kalau ibu punya pasangan hidup sama suami. Nah, ibu ada suami apa enggak? udah hampir 20 tahun. Nah, ibu ada anak laki-laki gak? Ya, laki-laki sama perempuan. Nah, ibu nggak boleh jengkel. Jadi ibu hepatitis ini karena jengkel sama suaminya dulu. Ini bonusnya. Jadi istri yang jengkel sama suami, bonusnya pasti hepatitis B. Obatnya cuma satu, gembira dan minum susu kambing, itu doang. Gembira, bahannya gembira aja. Kalau nggak gembira, ya udah hatinya ngeras, jadi lever, kanker lever, ya udah mati. Gue tinggal melayat ke lu. Kalau lo nggak mau, lo harus gembira. Itu karena lo jengkel amat sangat sama suami dulu,
bukan sekarang, dulu bonusnya ini. Tapi kan ada obatnya. Lo datang kemari terus. Rumah lo di mana? Di gedung ya Pak Haji. Nah, lo sering-sering kesini ngobrol. Kalau lo mau pagi, sekarang gue udah buka di Belanova dari jam 9 sampai jam 2 siang. Ntar gue terapi, terapinya nggak gue raba-raba lo nggak gue sentuh nggak. Karena badan lo montok. Kalau badan lo bohai baru gue pegang. Nah, jadi gue cuma motivasi. Nih mbak, nih. Oke, gitu. Namanya penyemangat. Tapi sembuh lah mbak. Ada yang lebih parah dari lu mbak. Cewek, cantik banget. Sakitnya kista lever, betul? Iya Pak. Saya potongin apa ya? Itu kerbau yang itu. Kerbau tedong buku. Tedong. Harga 1 M. Nah kalau lu parah, gue potongin kebo. Tapi kalau belum parah, Kalau ke dokter juga bilangnya terapi obat itu seumur hidup. Jadi iya, nggak usah. Udah lu gembira aja. Coba lu gembira. Nah, yang itu aja. Seneng lebih gembira aja. Nanti kapan gue ada acara ngobrol di Plaza Indonesia atau gue ngobrol di itu, lo gue telepon, mbak ikut mbak, jadi lo seneng. Pak Haji aku pengen beli nono. Ah udah beli. Dia pegang ATM lo, beli. Yang penting lo hidup. Gue punya tabungan 1 poin. itu yang bikin semangat tuh anak 2 itu Pak Haji. Kenapa? Anak yang suka bikin cewek. Cewek. Apa nggak mau lo titipin aja di kandang B anak lo? Atau lo mau tinggal di kandang B aja biar gak ketemu anak lo? Banyak harus legowo tuh, anak bikin jengkel atas. Keras kepala. Ya lo selakangin dong, kan ada ilmu RDA ya nonton YouTube. Lo selakangin atau lo kobok alat kelamin, lo kobok di minuman. Nah, kobok lagi. Nah, nanti lo diminum dia atau buat masak nasi, atau buat nyayur bening, atau buat bikin agar-agar nih air kobokannya gitu. Lagi, ibu apa? Nih, saya kan ada usaha kecil-kecilan. Ya. Nah, katakan. Bu, tadi dengar saksinya. Ibu nggak bakal bisa usaha gede. Kenapa? Ucapan adalah doa. Tadi ibu ngomong, saya punya usaha percetakan kecil-kecilan. Jadi nggak bakal bisa gede karena udah diucapin kecil-kecil. Gitu. Kecuali kalau ibu ngomong, Ji, alat kelamin gue kecil Ji. Alhamdulillah. Jadi peret kalau dimasukin. Ji, alat kelamin gue oblak Ji. Maaf. Ya, Kenapa ketawa? Bener Pak Haji. Hah? Bener apa yang selalu disampaikan Pak Haji, selalu saya ikutin. Iya, ucapan adalah doa. Dia bilang saya punya usaha percetakan kecil-kecilan. Jadi biar ibu kemana aja nggak bisa gede. Oh, gitu. Ibu harusnya ngomongnya, Pak Haji, saya punya usaha percetakan. Titik. Gitu Nggak ada kata gede, nggak ada kata kecil. Nggak bisa diulang. Gede peret tadi. Gini Pak Haji, maksudnya anak saya nggak ke toko-toko, nggak mau masuk bantuin dia, kan ada utangnya banyak. Maksud saya supaya dia tuh mau bayar utang harus ke toko gitu, kan dia bisa bayar utang gitu. Udah begitu doang Pak. Bu, kan ibu kesel sama anak. Nah, kalau ibu kesel sama anak, kan ibu tinggal selakangin tuh air kobokan. Nanti air kobokan buat masak nasi. Air kobokan buat bikin kue, bika ambon, buat bikin apa? Agar-agar, buat goreng pisang, buat ngaduk tepungnya. Iya, nanti anaknya nurut. Anak saya udah dewasa bu, sekarang udah jadi dokter. Waktu saya suruh dokter, nggak mau. Aku maunya teknik, aku mau arsitek, aku mau ini. Kata istri saya, Pak, anak jangan dipaksa. Dulu kalau kita nggak bisa maksa anak, dukun bertindak. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau anak nakal, anak nggak nurut, jadi dukun nggak bertindak Pak. Iya, yang bertindak apa dong Pak? Nih, kontol papa nih. Kobokin. Buat masak nasi. Kocok, kobokin. Buat goreng pisang. Kocokin buat bikin agar-agar. Anak saya kan hobinya agar-agar. Papa bikin agar-agar ya? Iya, papa tadi beli dari itu Bogor Permai. Enak tuh agar-agarnya. Pak, enak bener. Dari mati gue. Itu air kobokan kontol papa. Sekarang anak saya jadi dokter di Bandung. Karena anak saya jadi dokter di Jakarta.
Karena saya SMA. Udahlah kayak gitu gak usah dingeluh. Aduh kakak bangunnya siang, aduh kakak gak belajar, aduh kakak main HP. Emang kita diciptain untuk ngeluh? Enggak. Ayatnya Tuhan bunyi begini. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ibadah. Yang bikin anak kita malas siapa? Allah. Kita kembaliin lagi ke Allah. Yang bikin anak kita gak mau belajar siapa? Tuhan. Balikin lagi dong ke Tuhan. Ini mah cuman wasilahnya aja, perantara dah. Begitu. Ibarat polisi tuh pistolnya nih. Ibarat tetangga, tentara, pesonya yang di pinggang, apa namanya tuh? Sangkurnya. Ibarat perang tuh ini meriamnya. Pasti menang. Buktinya apa? Zaman dulu kok Belanda bisa kalah tuh sama bambu runcing. Tapi kan di bambu runcing itu kan ada doanya. Nah, ibu juga sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, putri saya atau putra saya nurut, manut, katut, mau ikutin kemauan saya, mau ke pabrik, mau ngurusin pabrik, mau besarin pabrik, begitu. Kobok, nanti airnya buat masak nasi. Jadi buat ngerendam beras tuh, dimasak nasi, direndam air. Nah itu air kobokan. Jorok dong Ji, maksud air kobokan diminum anak. Kan nanti buat masak beras. Itu emang ibu air pam emang bersih. Itu kan air kali dikasih kaporit. Masih bersihan ini air kobokan alat kelamin kita. Ya alat kelamin ibu, jangan alat kelamin saya, jauh dong. Ibu kalau masak ngobok-ngobok doang, senengan istri saya. Papa, ada enci itu mengobok-ngobok kontol papa. Alhamdulillah. Alat kelamin ibu aja dikobok, tapi di kamar, taruh di air. Nanti airnya buat masak nasi, buat masak agar-agar, buat masak goreng pisang goreng, buat masak opor, gulai, santannya pakai air kobokan itu. Sambil berdoa, sambil diaduk-aduk tuh gulainya sambil ngomong. Putra saya yang namanya ini nurut, manut, katut, nurut, manut, katut. Begitu. Kalau ibu mau canggih nih, ini lebih luar biasa nih. Ibu masak air. Celana dalam ibu bekas pakai, cemplungin tuh ke dalam air yang ada nasinya. Pas udah jadi nasi, langsung celana dalamnya diangkat. Langsung dikasih ayam biar pada bertelur. Nah, Makan juga. makan boleh, enggak boleh. Pokoknya khusus pada saat niatin buat putra saya nama Bin, jadi enggak meleset. Begitu. Tapi waktu masak nasi, kalau mau pakai celana dalam direndam tuh, jadi nasi, air terus dimasukin celana dalam kita, tutup. Ibu jangan ninggal, takutnya ada pembantu buka. Takutnya ada saudara bukan, ntar dia kaget pingsan. Ada celana dalam. Pas dimakan nasinya, kok boleh nih kayak celana dalam? Saya juga begitu Bu, saya masakin ke anak saya, kan anak saya suka masak nasi uduk. Ya udah saya bikin nasi uduk, saya pakai celana dalam saya. Papa ngapain Pak di dapur? Biasa. Papa lagi punya hajat. Oh iya, aku jalan dulu Pak. Iya. Nanti pulang kapan? Bentar lagi aku pulang pas siang Pak. Kan nasi uduk udah jadi kan Pak? Udah. Dalam hati saya, nasi uduk merek celana dalam. Pokoknya apa aja saya upayain Bu untuk keberhasilan saya. Bahasanya gitu. Toh saya juga nggak melanggar agama Islam kok. Enggak, saya nggak pakai jampe-jampe bareng enggak. Ilmu kearifan lokal. Orang kan kadang minta air doa dari orang pinter. Ampret. Yang ada dalamnya hodang, kita nggak tahu. Nah, udah pakai itu aja, ibu doanya langsung sama Tuhan. Jadi celana dalam ibu masukin ke dalam nih. Misalkan nih ibu masak nasi, dia kasih air, kasih beras. Nah celana dalammu masukin nih. Ini celana dalammu masukin terus ditutup. Nah, blubuk, 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 blubuk. Mungkin celana dalammu teriak-teriak, halo, halo. Udah jadi, udah diangkat, dikukus. Bikin anak itu mau makan, apa bikin nasi uduk, apa bikin nasi liwet, apa bikin nasi apa. Saya korban Bu, celana dalam. Berapa sih ada celana dalam? Taruh misalkan 100.000, nggak apa-apa. Celana dalam
Entah kalau dipakai anget dong alat kelamin kita. Oh iya. Iya. Harus dicuci lagi. Dicuci lagi bisa dipakai bu, sayang lah. Buang aja ya. Kalau saya mah dipakai bu, makanya kalau kelamin saya rasanya nasi uduk. Kata istri saya, papa punya papa kok rasanya nasi uduk. Oh iya gitu ya pak. Ya ada rasa itu mah daun serehnya. Oh iya. Ada lagi? Oke, selamat praktek ya. Udah masuk grup belum? Belum. Masih hidup. Siapa sih? Ini tahu sih dari mana? Dari ibu itu dia konsumen saya, dia bilang Ci mau ngeluh terus gitu. Dia bilang habis gitu dia bilang Ci jangan suka mengeluh, nggak boleh gitu. Habis gitu dia ngobrol ngobrol Ci minum itu deh daun pandan. Daun pandan diapain, dimandi sama diminum sembilan. Dia bilang Ci usahanya biar lancar. Begini, setuju. Saya bilang masa iya? Saya punya pasien, dia karyawan properti bagian marketing. Makannya air pandan, air rebusan pandan, minumnya air rebusan pandan. Iya. Makannya air pandan dibikin nasi, Mandinya gitu. juga. Mandinya begitu juga. Sekarang dia punya perumahan di Bekasi 10 hektar. Makanya saya nggak percaya. Masa iya saya bilang gitu. Anak saya denger, kebetulan memang lagi hari sepi ya. Anak saya denger. Ya udah bulan panen murah. Murah. Saya coba. Beli aja di Rawabelong. Sekali. Hmm. Nah habis gitu nggak lama lagi tuh ibu cerita, Ci mau nggak saya ajak ke Bogor? Saya bilang ngapain? Saya bilang ya kita ini aja sembahyang ke mana gitu. Habis itu janji hari Minggu, ternyata mobil saya genep, nggak bisa. Saya bilang nggak apa-apa, nggak jodoh sama Pak Haji, nggak sama yang ini rumah doa ya, rumah doa. Saya bilang hati saya kok usahain terus gitu. Senin aja Senin, harus panggil Senin gitu. Udah begitu. Kayaknya nggak ada sopir. Nggak sopir nggak ada, semua nggak ada. Rumah di mana, Ci? Rumahnya Kelapa Gading. Oh iya. Saya kalau makan di Kelapa Gading. Oh gitu. Anak yatim saya bawa di belakang BCA Kelapa Gading. Iya. Namanya bakso Leo. Oh Bakso Leo. Kalau pagi bakmi endut. Mbak Bindu. Nah, Jalan situ. ke situ. Di belakang BCA. BCA ada BNI 46, Iya. itu belakang dalam Iya. itu ada mie ayam. Enak bener, buka dari setengah 6. Anak-anak sebelum berangkat saya masukin situ dulu. Nanti kalau siangnya bakso, namanya bakso Leo. Enak bener. Kalau kita lagi makan bakso saking enaknya, mertua lewat saya nggak lihat saya. Mertua saya lewat nggak lihat. Sampai di rumah saya dikasih SP. Ya udah habis itu saya juga bilang sama ibu saya sih berdoa sendiri. Saya bilang tapi saya suka minta air sama Bante, kan saya muda. Iya. Saya minta Bante. Apa sekarang anak saya belolan juga. Ya iya lo pakai itu aja, doanya Enci aja ke Tuhan. Nanti anak yatim kan ngaminin. Jadi Enci pakai itu Oh aja. ya oke. Masukin di grup kan Lur. Siapa Ya, aja? terima kasih. Saya ada grup, nanti nyimak. Ya nyimak. Tadi saya baru lihat YouTube Bang. Oh baru. Si baru. Oh. Saya baru tahu. Ini rumahnya di mana? Dia karyawan saya. Oh iya. Ya udah, itu lo penyakitnya bisa sembuh. Obatnya gembira. Makanya kambingnya dimakan. Pokoknya gini, kalau sakit hepatitis B, sakit kista lever, kista hati, hepatitis B, hepatitis A, tidak boleh makan sembarangan. Nah, Kalau mau makan sembarangan, sendoknya mesti bawa sendiri. Karena dia nggak boleh sendok bekas orang. Jadi sendok bekas makan orang dicuci di ember, kan air liurnya kecampur tuh. Nah, dia sendoknya sendiri, piringnya sendiri, gelasnya sendiri, baru boleh jajan jorok. Jadi lo nggak boleh jajan jorok. Kalau mau jajan jorok, beli es, mesti punya gelas sendiri. Nggak boleh bekas orang. Itu nggak kampu-kampu. Kok tahu Ji? Ya kan lo megang pasien hampir banyak. Mbaknya tukang jajan nih. Kok Pak Ji tahu? Iya tukang jajan lu. Lo sama anak lu sama tukang jajan kan? Nggak bisa. Iya, dulu waktu di rumah sakit juga bilangnya gitu. Ini Apa? suka jajan. Oh, suka jajan? Jajan darah putih gitu. Oh, main perempuan, main laki. Iya, kalau sedangkan saya kan udah lama nggak hubungan. Iya. Dari tindik, saya juga nggak ditindik. Tato juga saya nggak tato. Saya bilang gitu. Jajan ketoprak, piringnya mesti lu sendiri. Dagang beli es pudeng, gelasnya nggak boleh bekas orang. Makan apa? Lontong sayur, sendoknya nggak boleh bekas orang. Kalau lu bekas orang, misalnya orang sehat pun tetap nggak boleh. Kan liurnya, lendirnya itu nanti kecampur di ember. Kok tahu Ji? Ya gue kayak kamu tukang jajan. Bukan jajan ML, berhubungan suami istri bukan. Ada lagi? Sehat ya?
termasuk di grup Kang Nur. Siapa? Sip, terkabul ya. Saya humor ya, jangan diambil hati ya. Saya humor. Ayo, ibu masuk sini. Makasih. Ya. Masuk ibu sini. Kamu centang ambil. Oh boleh. Boleh kasih centangnya Kang Nur. Makasih ya. Yang gambar alat kelaminnya dia Kang Nur. Lihat di YouTube ya. Oh iya, saya dari kecil aja. Bos masuk berempat, ibu geser. Ya. Susah. Banyak apa? Makasih ya. Namanya di YouTube. Nama apa nomornya? Iya, makasih. Ini saya tuh banyak amanah ya, berat gitu amanah itu. Gimana caranya untuk bisa membereskan amanah? Ke Allah bu, ibu nggak ke Allah, nggak bisa. Ibu ke Allah aja. Pasien saya hampir 100% yang datang ke Allah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz, net 10 miliar. Ibu berapa utangnya? Ya 1,5. Ya kecil lah, recehan. Ini sebulan 10 miliar, ibu tinggal praktekin itu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, terus itu doang. Ada lagi? Tadinya kan kita Deketin. kita punya aset itu ya istilahnya apa, bekas tempat olahraga. Sekarang kan jauh dari rumah, saya tinggal di Cimahi, aset di Padalarang. Ya tadinya ingin dipindah tempat lah gitu ya, untuk bikin pengen usaha buka kontrakan gitu. Nggak bisa, ibu harus baca Qurannya, paksain 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bikin Allah takjub, nanti Allah bikin takjub ibu. Tapi kalau ibu nggak ngerjain itu, saya angkat tangan, karena ilmu pamungkasnya RDAY yang penghasilan 10 miliar cuma itu doang. Nggak pakai wirid, nggak pakai jikir, nggak pakai salawat. Salawat bagus, jikir bagus, wirid bagus. Tapi saya pakai ini gitu. Ada lagi? Ya, Apa jadi lagi? itu aja. Itu doang. Ya. Lagi kalau ini baiknya kata Pak Haji saya punya aset itu pengen pindah tempat, kan pengen dijual gitu ya. Gimana? Nggak usah, nanti ibu beli lagi aset yang lain. Itu mah biarin aja. Lagi amanah itu bisa ketolong gitu. Bisa. Amanah apaan, orang tuh riba amanah. Udah Iya. santai aja. Nggak ada amanah-amanah apaan tuh. Utang pasti lunas. Pasti lunas. Nggak ada amanah apaan itu. Riba pasti nanti hancur. Itu pakai lawannya riba tuh Allah. Jangan lawan riba, ibu lawan riba begini. Hancur loh sama riba. Riba kan gila. Lawannya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Lawannya riba apa? Baca Quran 12 juz. Ini mah Pak Haji. Gue gak punya pasien juga gak masalah loh. Yang mau aja sini. Baca Quran, lawannya riba, baca Quran. Lo mau ngapain coba? Mau minjem? Mau jual aset? Gue gak setuju. Baca Quran 12 juz. Ntar ribanya hancur. Senjatanya mana? Senjata baca Quran dong. Ini enggak, Pak Haji saya ngantuk, ampret ini sama. Lu ikut aja itu grup apa gue nggak tahu sana. Gue mau yang ini aja. Baca Quran bu, harus. Ya nanti kita jalannya gimana gitu. Hah? Jalannya bisa beres atau ininya. Jalannya lunas. Ya dari Allah, nanti Allah yang kasih jalan. Kalau saya kasih jalan nih sekarang, saya tahu ibu lunasnya nanti dari mana. Tapi kalau saya bocorin, kata Allah, goblok lu nggak lihat tuh orang indigo. Emang ada yang naik Rubicon? Ada orang indigo naik Rubicon? Nggak ada. Orang indigo naiknya apa? Grab car. Oh iya. Mau lu naik Grab car? Nggak mau. Ya jangan suka bocor-bocorin. Udah santai bu. Ntar lunas udah bisa lihat. Kalau udah pasti lunas. Amin. Tapi ibunya jalani dulu ilmunya saya. Orang ilmu saya gratis kok, nggak pakai mahar, nggak pakai bayar, nggak pakai syarat. Udah kerjain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, nggak boleh tidur sampai matahari terbit. Tes dah bu. Ada lagi? Ya benar. Oke, mbaknya sebelah. Mbaknya sebelah. Pak Haji, Ya. alhamdulillah Pak Haji.
semua ilmunya Pak Haji Geser. ikutin. Geser. Ah, Usaha udah maju lagi, alhamdulillah. usaha udah maju lagi. Alhamdulillah, mulai langganan udah pada balik lagi. Nah, mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa kok bisa ketemu jalannya nih sekarang? Coba deketin mic-nya. Yang dikerjain tiap hari Pak Haji. Hah? Kalau malam-malam, kalau Hah? lagi hubungan, Berhubung suami istri. ya hutang lunas, Nah, usaha. ya kan? Mbaknya di atas sama di bawah. Saya gimana maunya aja Pak Haji. Oh, kalau di atas utang lunas kita. Ya, Kalau di bawah yang lunas. jelas setiap pagi jam 3 pagi tersenyum bareng. Oh ya. Selalu itu tersenyum dengan bapaknya selalu. Awalnya sih kalau baru dengar seperti ilmu gila ya. Iya. Iya kan? Iya. Ilmu nggak waras. Saya juga dibilangin, lu nggak waras sih ngajarin orang begitu. Nggak apa-apa, no problem. Lu kan belum praktek kan? Entah kalau dia praktek, ketagihan lu bos. Yang ada utang lu lunas, duit lu miliaran. Saya tadi pagi tuh ketemu tamu, Ji, lu nggak boleh nolak ya, gua kasih 1 M. Story dulu tuh ke rekening gue. Story tadi tuh 1 M. Rekening baru ya Ji? Iya, rekening baru. Makanya itu selalu tadi 1 miliar 1 juta. Lu harus bisa. Siap Pak Haji. Ini Selain ML, apalagi yang dipraktekin? sama itu kalau celana dalamnya. Ya apa yang kalian dalam? Celana dalam jadi itu pakai ngepel. Nah, Pakai ngepel di tempat usaha. iya tempat usaha ya. Terus apa lagi? Satu lagi, coba ingat-ingat ilmu RDA yang dipraktekin apa? Nenek, tepuk tangan dong. Tapi kan pentilnya nggak berubah kan? Nama gede Pak Haji. Wah, alhamdulillah, kayak pentilnya istri saya. Istri saya bilang, papa, pentilku tambah gede. Nggak apa-apa, yang penting kan duit kamu kan gede dari papa tiap bulan. Iya, alhamdulillah. Papa, nenek aku gede sebelah kanan Pak dari yang kecil. Ya kan papa di sini kan 200 kali, yang di situ masih 99. Ntar dibalik deh, yang ini 500 kali, yang ini 99. Ah, emang wih papa. Tapi memang benar Pak Haji. Ilmu nenek bener. Kalau kurang aja ya. Kalau kurang misalnya berhari, 2 hari, 3 hari kadang kan capek kan Pak Haji ya. Dia capek, saya capek gitu. Itu kurang juga. Kurang dong. Wow, gelo. Kurang juga pemasukannya. Kurang juga pemasukannya. Iya. Iya. Otomatis ya. Kalau seminggu itu Seminggu. turun aja. Makanya, ya Pak, lagi. Jadi memang harus terus kayaknya ya. Iya, konsisten dulu. Nanti kalau udah gede, kayak seperti saya begini, libur nggak apa-apa, karena kan udah masuk banyak, nggak ada. Dan libur masuk, tapi kalau tiap hari pasti masuk, Mbak. Iya. Nenek aja terus. Papa, nenek nih, Pak, nenek nih, Pak. Nggak apa-apa kita ngerengek nggak apa-apa. Jangan Nanti malu. ngerokoknya dikit, Pak Haji gimana ya Pak Haji? Nanti pas nenek, mbaknya emas dimasukin ke sini, nenek nggak ngerokok. Oh, Nggak ngerokok. Kalau bisa ambil nenek sampai sadar biar gampang. Nggak ngerokok. Begitu. ya sama ya gitu juga ya Pak Haji ya. Saya biasanya ke itu aja kan. Tapi Kalau saya kelamin bilang, mbaknya diremes-remes, tadi taruh di jidatnya dia, di ubun-ubunnya dia. kalau baiknya mah kan misalnya kalau dari rubah baiknya mah baik sekarang jauh 100%. 100%, tepuk tangan dong. Wow, beneran. Iya, saya pakai kalau minum kopi kan pagi-pagi kan. Kopinya nggak saya seduh dulu. Jadi kan dia selalu minumnya mintanya kopi sama gula. Nanti saya rebus air kan. Rebus airnya nanti nunggu dia datang dari masjid. Dari masjid. Nah itu sebelum direbus sama saya dimasukin dulu. Telunjuk Ini ya. tangan, 9 terus kali. masuk ke dalam air yang Ya. mau dimasak. Kamu harus baik sama saya. Kamu harus baik sama saya. Nggak, kalau misalnya baik sama siapa lagi kan nggak bagus. Iya. Mending ke saya aja yang akan dunia akhirat nanti sama saya. Gitu. Itu aja tiap hari. Tiap hari dan bikin perubahan luar biasa. Wow, Alhamdulillah. tepuk tangan dulu, Bos. Alhamdulillah. Jangan bilang Pak Yoga. Oh, Ini temennya. Oh, aneh. Temennya kan kerja pagi. suami saya kan kanit propos. Eh. Yang saya yang jenderal itu ya Pak Haji, yang sekarang jenderalnya jadi baik sama saya. Alhamdulillah. Yang dulu ada masalah Yes. sama Pak Haji, tengah lagi pusing-pusingnya saya Iya, kan. iya. Pak Haji gimana nih, ramenya gimana. Alhamdulillah sekarang malah dia balik, Mbak, usaha Mbak yang maju aja. Saya nggak minta apa-apa. Kalau nggak kemarin asal minta 3 juta aja Mbak. Nanti kalau misalnya memang saya udah ada lagi dari batu bara, saya lunasin itu utangnya. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ya setiap gitu Pak Haji. Nah, Bos dinas di mana? Di Polsek Sinangkerta Pak Haji.
Cililin Pak Haji. Cililin. Bandung Bareng Barat. sama suami. Oh sama. Iya. Sekarang paketnya apa? Pak Yoga itu saya Aibda Pak Haji. Oh Aibda. Aibda tuh kayak gimana tuh? Kalau satu Pak Haji. Oh Kalau iya. satu iya, ya. iya. Kok mau dibawa? Ngantar ibunya. orang tua, kan ngantar Orang tua. saya. Oh, orang tua. Jadi Tahu saya banyak cerita, repot. saya cerita sama suami saya yang cerita kan waktu itu mau iniin daun kelor itu kan. Oh iya 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 iya. Yang iya. daun kelor, Iya. daun apalagi yang buat itu sapi ya. Kaliandra. Nah, Kaliandra. Itu. Iya iya iya. Tadinya mau ikut, tadi hanya besok beliau kan kalau jadi kandidat propos kan ngabsen anggota. Oh Kalau iya iya iya. yang absennya nggak ada malah Iya, iya, jadi iya, masalah iya, kan. iya, iya. Ya udah, maunya tadi. Tapi yang kesini kan Kapolda bos. Tahu kan? Ada namanya Iya, Kapolda Gorontalo, di sini. Kapolda Kaltara, Dirjen. Irjen Pol. Masa kamu nggak beraksi? Pastilah. Siap. Jadi mbaknya kuncinya nomor 1. Sekarang udah praktekin ilmu RPAY pelan-pelan yang sifat 18 yang ada di mbaknya, bukan di suami ya, di mbaknya. Pelan-pelan dilitin biar nanti karirnya suami naik, ada aja suami rezekinya di luar gaji pokok, ada aja. Gajinya udah habis Pak Ji. Habis. Oh iya, tak ada dari yang lain. Alhamdulillah ya, alhamdulillah enggak. Terus apa lagi nih? Mbaknya udah masuk grup? Udah, Oh, saya udah terus- lama kan. Terus apa yang diobrolin? Ini Pak Ji, anak saya yang bontot ya, Laki perempuan? laki. Umur? Umurnya sekarang 19 mau 20. Oh iya. Alhamdulillah gitu juga berkat ilmunya FDAY juga ya. Saya tiap bangun tidur saya selangkangin, selalu selangkangin. Ngomongnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Berkat doanya dengan izin Allah, Iya, berkat doa dari anak yatim, iya. kamu jadi orang yang sukses, Iya. kamu jadi anak yang pintar, Iya. anak yang soleh, Iya. laku sama perempuan dia aja Iya. sekarang dia laku sama perempuan, malah dia yang paling laku Pak Haji. Sekarang? Iya. Sampai kemarin alhamdulillah udah tunangan Pak Haji. Oh udah. Ya kemarin kakaknya yang paling besar belum. Itu saya sering doain juga sama, atau mungkin karena nyambung hati ya Pak Haji, memang itu anak bawaan. Oh iya 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 iya. Jadi saya ibu sambung Iya. buat anak yang perempuan sama anak yang laki. Kalau ke anak yang kandung cepet nyambung gitu. Oh, iya, iya, iya. Beda ya Pak Haji atau Enggak lah, tinggal kalau anak kandung sekali manjur, kalau yang bukan kandung diulang-ulang. Tapi manjur, diulang-ulang. Misalkan kalau ngoboknya muternya sekali, kalau anak kandung. Kalau anak sambung 2 kali. Kalau anak kambung 5 kali. Kalau anak sambung 10 kali. Begitu ngaduk-ngaduknya. Manjur. Orang kita sama suami kan bukan Oh, iya. kandung masing-masing. Bapak ibunya beda, kita bapak ibunya beda. Kita ngerjain ke suami kadang manjur. Masa anak sambungan mah manjur. Ini juga Pak Haji minta doanya, ada bisnis baru suami ya, selain daripada dinas. Kalau misalnya bulan depan gol, ya Bismillah ya, saya jadi bisa sering Nah, diselakangin aja. Kalau dia lagi tidur, bisnisnya gol, bisnisnya gol. Kalau dia nempel bangun, berarti jangan sampai nempel, diginiin. Jangan pengen. Oh dia jangan tahu ya Pak Haji. Jangan lah, kalau dia tahu mau nggak apa-apa. Takutnya dia mau nggak? Kalau dia mau, nggak apa-apa mah. Ya, Kata Pak Haji, kok mau? Ya udah, alhamdulillah. Saya mas bilang, Nempel. kalau pagi-pagi juga kamu itu air tadi udah didoain saya, udah diselangkangin saya gitu. Oh. Dia mau, Oh, dia mau. nggak karena udah tahu ilmunya Pak Haji seperti ini, saya lihat di YouTube. Oh iya. Ya sudah ikutin aja, kenapa kan tidak kan justru lebih Islam mungkin lebih bagus Iya. ya kalau beliau tahu kan, jadi lebih saya juga enak leluasa mau di gimana Ya udah kalau dia mau, Mbak, jangankan mbaknya yang Pak Polisi, yang pangkatnya tinggi Komjen aja terkabul, yang Irjen Pol terkabul, yang Brigjen Pol terkabul ilmu RDAY. Jangan kan gitu. Kalau mbaknya lihat di daftar nama donatur RDAY kan paling atas Ya. ada Kasau. Ya. Masa bisa? Siap Pak Haji. Praktekin aja. Ada lagi? Saya doain Pak Haji sehat Nah. selalu, banyak berkah Amin. rezekinya. Banyak yang nggak lihat di grup.
Buat besok pagi udah mendaftar berapa tuh? 80-an. 80. Saya tadi lihat jam 4 tuh baru 44 ya. 49 saya lihat. Alhamdulillah saya sih lihat terus. Gak apa-apa, pokoknya gini. Mbaknya bantu saya pakai ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Kalau Jawa disuwuk, kalau bahasa Sunda dicamahin. Nah itu aja, ilmu camahin aja. Itu kan ilmu zaman dulu. Zaman dulu. Terus kalau Mbaknya mau manggil order nih, proyek batu bara apa proyek apa, Mbaknya lama nih, tinggal cari itu panci yang dari tanah liat atau dari panci yang dari tembaga kuning, dikasih air, dimasak. Mbak kan nanti panas tuh airnya, Mbaknya tinggal panggil, batu bara, deal dong. Batu bara, deal ya, deal Mbak. Kan dipraktekin tadi sama tamu saya, bos, cerita dong bos, kalau bisa deal sih bos sampai tajir melintir. Gue ikutin ilmu lo Ji, tahu gue panggil aja Ji, alhamdulillah Ji, dapat fee-nya 13M. Cuma ngenalin doang, dapat 13M. Dandang saya kan dibawa ke sini. Iya, nah itu pakai kalau banyak cari ada di sana. Ada nanti Pakai. lagi. Oh iya. Oh dulu dari Bu Ami, Bu Emi, Bu Umi. Umi, iya. Oh, kalau Saya kan dari ini tanah liat. yang Ya tanah liat bisa, dari yang tembaga bisa, manjur. Kan tiba-tiba Pak Haji kan, sono yang sekalian di sini di Padalarang, Mbak katanya gitu ada. Pak Haji kan saya langsung ke sini kan disusul malam-malam itu jam 3 pagi. Kata Pak Haji, kok bisa ya Pak Haji tahu ada dandang di rumah saya? Saya aja yang punya nggak tahu. Enggak keker, alat kelaminnya bentuknya kayak dandang. Ada di Padalarang. Iya, saya sampai nggak tahu loh, saya di mana nih? Ada kata Pak Haji di sini, di rumah sini ada. Saya nggak tahu. Taunya dari buyut saya itu udah diem aja di situ. Oh iya. Dari buyut saya ada, sampai itu rumah dibangun udah 3 kali dibangun, itu masih di ujung situ aja. Dandangnya. Iya. Berarti saya nggak salah ya terowongannya. Alhamdulillah. Saya juga, makanya kan saya alhamdulillah ya Pak Haji, makasih. Saat saya mau pergi ke sini itu Pak Haji, saya nggak pegang uang seperak pun. Oh iya? Saya di sana dijemput Umi kan, datang ke sini saya dikasih uang, dikasih ongkos sama Pak Haji. Oh saya dikasih berapa waktu itu? Ongkos 1 juta Ah, sama saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. sama dandangnya dikasih uang 300.000 ya. Oh iya. Alhamdulillah itu kan kata saya nggak usah Pak Haji, kata Pak Haji kan ini mahar, Iya. harus katanya. Ya udah saya terima aja. Saya jadiin itu, jadiin berkah gitu. Oh, Maksudnya iya, buat iya. usaha, buat semua kehidupan. Alhamdulillah dari situ besoknya langganan langsung pada telepon. Langganan. Ya, Bu, jalan lagi dong, jalan lagi. Ya, bismillah ya kata saya gitu. Tapi saya memang nggak kayak dulu, kata saya nggak punya modal seperti dulu. Ya udah gunain DP aja, ya udah masuk jalan-jalan aja. Tadi juga cerita, aduh ada DP yang kepake yang untuk order ini tapi belum selesai, kata saya gitu. Jadi DP-nya saya sekarang yang ini selesai, masukin ke sini, ini selesai masukin ke sini, nanti Ada jalanin ya? ya, Ada jalan alhamdulillah lagi ya? selalu ada. Tapi kalau misalnya udah mulai agak menipis, Iya. ya itu aja Pak Haji, jimatnya sehari harus 2 kali. Iya. Pagi udah sholat subuh, Iya. kan nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Ya kalau nggak tidur ya itu ML. ML. Oh iya. Sampai malam juga. Tapi suami mau? Dipaksa aja. Oh iya. Harus mau Pak Haji, Harus kalau mau, nggak iya. mau gimana lagi ya? Iya. Nanti daripada dia senang di luar, mending senang sama Iya, kita kan iya, Pak Haji ya. iya, setuju. Ya, Dia Pak Haji. nggak waras. Alhamdulillah. Jadi kesini berapa orang tadi? Saya Bertiga. 3 sama Anak 3. 4. Ini masnya, ibu, Iya. sama anak. Anak siap. Oh iya. Pokoknya kuncinya, mbaknya nggak mungkin nggak utang lunas. Ini kan juga terkabul meraktekin ilmu RDAY dulu. Nah ibu kan belum meraktekin. Kan Nanti saya nggak punya suami. kan dari tadi saya nggak suruh ML. Oh. Udah gue teropong tadi, alat kelamin lo keriput. Kayak apem tapi agak rapet. Nah gue bilang kayaknya nggak ada laki. Ini nih. Nggak ada lakinya, nggak ada. Oh nggak ada lakinya. Kan dari tadi saya suruh bangun jam 00. Iya. Senyum tadi pagi. Lo denger gak gue suruh ML dia? Enggak kan? Enggak ada. Terus nenenin suami? Enggak kan? Karena gue liat tete lo nganggur tadi. Sayang bener tuh tete montok-montok nganggur. Pentilnya ranum. Sayang. Ya karena saya lihat mbaknya
nggak ada pasangan. Kalau ini saya kasih arahan karena ada pasangan. Jadi, nah mbaknya gantinya pasangan tadi. Bangun jam 00, paksain tuh, melek-melek bangun deh. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran pelan-pelan, kalau bisa 12 juz, bertahap menuju 12 juz. Sebelum ajan, mbaknya udah di sajadah, udah pakai mukena sebelum ajan. Jadi kalau ajan, mbaknya baru pakai mukena, batal kalau pakai ilmu RDAY. Dan enaknya nih pakai ilmu RDAY, tidak pakai mahar, tidak pakai syarat, enggak. Nah apalagi mbaknya sekarang yang Komjen terkabul, Irjen Pol terkabul, yang Brigjen Pol terkabul, yang Kombes terkabul, yang AKBP terkabul. Masa mbaknya enggak? Pastilah. Iya. Kedua, dia kelemahannya suka ngeluh, suka ngebatin. Nah nggak boleh. Apapun pasti nanti ada solusinya. Dulu juga dia suka ngeluh, lihat pasangannya ngeluh, lihat anak sambungnya ngeluh. Terus bilang, jangan mbak, nanti rezeki kamu udah mau banyak. Coba jangan ngeluh. Nggak salah kan rezekinya Pak Haji, nggak ketukar kan? Enggak. Gitu kan? Dulu awal-awal ya. Nah, mbaknya nanti bantu saya lihat masih ada sifat 18 tuh, berapa unit tuh, berapa biji. Nanti didilitin, tinggal itu bangun subuh anak Pak Haji udah diklik-klik gituin. Ya udah kadang-kadang karena harus tersenyum kan, ingatnya harus tersenyum aja. Ya udah, ini kan sama Allah diginiin ya. Aku harus tersenyum. Ya mungkin masih ada, suka ada adek tuh gimana dibangunin. Itu namanya ngeluh, nggak boleh. Syaratnya nggak boleh ngeluh. Kalau banyak nggak ngeluh, siapa syarat jempol. Ada lagi? Mulai hari itu aja. Oke, jadi nyampe sini jam berapa tadi? Jam 12 pas pagi, jam 11 malam. Jam 11. Oh udah tahu dari sana jam berapa? Jam 8 tadi. Nggak, tadi memang kayak ini off-road, kayak apa, pemain rally gitu. Yang nyetir siapa? Beliau ini Siapa aja? Pak Haji tol itu truk udah banyak. Saya daripada ini ngobrol aja sama ibu. Ngobrol aja karena saya lihat jalan udah set. Kalau saya emang udah biasa sih, jadi udah dibiarin. Emang lewat tolnya mana? Nggak ada pasti. Lewat tolnya mana? Lewat Cipularang Pak. Cipularang. Saya kan kata Pak Haji kan nggak boleh kaget, Nggak boleh. komen, Nggak makanya saya boleh. nggak komen kan. Padahal hati memang ada. Aduh jangan takut. Iya. Gimana caranya ya itu ngobrol. Iya, setuju. Ya Pak Haji, makasih Pak Haji ya. Boleh. Saya titip buat makan nanti, makan sarapan pagi atau buat di bensin dari saya. Mana ada pasir di sama nih? Hah? Saya tiap kesini dikasih uang sama Pak Haji, semangat. 1, 2, 3, 4, 5, setengah juta. Ini buat si kecil. Nih botak. Ketawa dia. Alhamdulillah botak bocap. Seperti 10%. Nih gua buat di tol, parkir, bensin, makan tuh. 2, 3, 4, 5. Nih saya titipin mbaknya. Buat barang-barang bertiga. Makasih ya. Tapi mana ada ya bos, orang berubah dikasih duit ya. Yang ada lu mesti ngasih duit kiai lu ngangkot nih. Ini senjata makan tua. Pak Haji, Hah? tambah banyak rezekinya. Iya. Tambah Alhamdulillah. berkah. Yang Berkah. penting Pak Hajinya selalu sehat. Iya, ini sehat saya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Saya dulu datang ke sini nggak niat mau ketemu Pak Haji. Oh, Saya niatnya selalu ingin datang ke anak yatim, Riyado. Saya selalu gitu aja tahajud. Saya nggak tanya Ijul, tuh ada Ijul yang di sini. Oh iya. Saya nggak pernah mau ketemu Pak Haji, enggak. Saya mau kesini mau tahajud, Oh, mau iya, ketemu iya. anak yatim, mau sedekah, itu aja selalu. Tapi berkatnya dapat Tuhan, berkat Tuhan ya. Iya. Kalau bahasa Islamnya ridhonya Allah. Kalau orang Kristen bilang namanya berkat Tuhan. Karena niatnya kan nyari itu, gak nyari. Akhirnya saya ngantar-ngantar ke sini kan banyak, udah ada 4-5 orang ya, 6 Oh. orang apa saya nganterin gitu. Saya kesini kan mulai ke Pak Nur juga. Ya udah, itu buat makan nanti bareng-bareng ya. Alhamdulillah, makasih. Daripada saya undang makan di mana di malam ini. Pak Haji kapan ke Bandung? Mau.
Kabarin aja. Iya. Pada larang. Pada Jadi di sana Cimahi. ada Makanan apa teh favorit? ada saung itu ya, saung apa? Yang di Cililin teh saung apa? Ininya. Saung apung. Enak. Saung apung. Makanannya Oh. ikan. Oke. Ikan bakar, ikan Iya, ini. boleh. Ya, Itu di bawahnya bos Kapolsek Cililin, bawahnya bos. Wilayah Sinareta. Oh. Sinareta. Cililin, Sinareta, baru Gunung Halu paling ujung. Paling ujung. Iya. Ya udah ntar kita ke sana ya. Makasih ya. Terkabul ya. Berkah ya. Berkah. Sama-sama Pak Haji. Bos berarti bos kalau karirnya bagus bisa sekolah secara reguler dong bos. Siap. Makanya Bisa. pengen konsultasi kan Pak Haji teh apakah harus sekolah Saya lagi? kepingin foto Sekolah sama bos. Pak Haji boleh enggak? Apa usaha Kalau gitu, foto Pak sama Haji? Pak Haji. Sekolah bos secara reguler. Saya teh pingin Ya secara reguler atau sekolah yang cuma 6 bulan. Nggak usah secara reguler Kan dari banyak sekolah teman-teman. penyesuaian. Tapi lu PAG Pak Haji. iya, nanti lu pasti nanti di ACC, kita gua ajarin caranya. Siap. Pelan-pelan, anggap aja hari ini baru pencerahan doang, baru perkenalan. Siap. Nanti yang kedua gua ajarin, pasti. Takutnya kalau udah perwira Pak Haji nanti kesana kesini harus kasak-kusuk jabatan. Pak Enggak, Haji. nanti kan gua ajarin supaya lo tetap di situ. Bisa, Siap. dia bisa, masa lo nggak bisa. Siap. Yang komjen bisa, yang irjen pol bisa, yang brigjen biasa lo nggak bisa. Bisa terus jadi kandidat presiden itu Pak Haji. Iya, Basah. Teddy Minahasa. Pak Haji yang Teddy kan teman sekarang kasihan gua kan sekarang jadi bintang 2 di Kapolda Sumatera di Padang. Siap. Irjen Pol Teddy Minahasa. teman saya yang di Buah Batu 3M kata Pak Haji kan jangan ngeluh, jangan ikutin yang 12 juz. Dia kuat, dan alhamdulillah nggak sampai 3 bulan, pokoknya berapa hari gitu, itu rumahnya disewa Telkomsel. Oh iya, bener. Ya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Jadi akhirnya dia punya modal 500 juta, 2,5 M. Itu di rumah kan mau digusur banget, Iya. udah diplang, Mirip Pak dibayar aja itu, Mirip dulu dibayar siapa pasien yang dulu? 5 Pak Robi. 500 jutanya dipakai modal. Terus sekarang dikasih rumah di Pasar Caringin, harganya 900 juta. Terus dia bilang ke saya, karena kamu yang nganter saya ke sini, Ke RDIY. iya, katanya sok nanti kalau kamu punya uang 200 juta itu beli aja sama kamu, tapi sisanya mau dicicil atau kalau memang kamu nggak nyanggup nyicil, udah saya kasihin katanya. Wow. Saya dapat uang 200 juta. Tepuk tangan dong, luar biasa. Saya senang benar dengarnya. Iya mbak, makanya Saya aja banyak lah. nanti praktekin ilmu RDIY. Banyak kok pasien-pasien yang praktekin ilmu RDIY. Rumahnya bu, jadi utangnya lunas Tanpa itu bayar. karena disewa sama Telkomsel, Saya Tanpa mah bayar, tanpa disewa kasih sama lama, karena saya XL ngantar-ngantar Komindo. mungkin saya. Disewa jadi buat tower rumahnya. Jadi utangnya lunas karena rumahnya dibikin tower. Nah, uangnya sewanya dapat 50 miliar, dapat 10 miliar. Itu dari situ. Jadi nggak dijual. Jadi saya gini ya Pak Haji, utang saya itu ditipu orang. Nggak gitu. apa-apa. Jadi saya tanggung jawab gitu. Bu, ibu Karena- tahu nggak utang ibu ketipu orang? Saya tiap malam tahajud, saya ijab sama Allah biar ibu utangnya nggak lunas-lunas, biar ketemu saya dulu baru lunas. Iya, betul. Kalau nggak dia lunas, nggak bakal mau diajak kemari. Betul. Nih, nggak bakal mau, jauh. Jauh kan gitu. Macet. Kita harus Hah? jaga Pak Macet. Haji. Macet. Nah, dia sekarang mau dibawa, digiring kemana mau. Alhamdulillah lancar perjalanan. Oh, lancar. Lancar, Pak Haji. Iya, bener. 3 jam, 3 jam. Iya, iya. 3 jam juga itu berhenti dulu, ada setengah jam ya, berhenti karena saya pingin ke toilet. Oh iya. Kalau enggak mungkin 2 jam setengah udah Kayak sampai. kayak di Gampil gitu. Ah. Saya ketemu Bu Yoga, kayak ada jalannya itu. Lagi Kok hari bisa ini ketemu gimana ceritanya? Coba cerita, Bos. Nganter Saya pulang ketemuan baik apa? Bayangkari. Bayangkari. Ah. Pengen nganter Bu Yoga, udah kasihan pakai motor. So Pak Yoga kan, pas saya bawa mobil Pak Haji. Iya. Udah Bu, yuk sekalian aja pulang biar ibu lagi nggak enak badan. Udah dianterin sekarang ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol Di mobil? lebar. Di mobil ngobrol. Di rumah. Oh, di rumah. Kok bisa? Delala Bisa biasa kecetus pembicaraan tuh gimana awalnya? Pancingannya gimana? apa ya? Oh enggak, katanya lihat ibu
Yang mama punya aset, Iya. pengen jual mama Haji itu. Yuk kita coba ke Pak Haji yang di Bogor. Ya, alhamdulillah tertarik gitu kan. Diceritain saya apa adanya. Iya. Tapi memang wasilahnya ya Pak Haji, alhamdulillah saya ketemu Pak Haji sekali, terus saya ke teman-teman juga cerita seperti ini. Ya alhamdulillah udah berapa ya kata saya berapa orang saya bawa ke sini. Tapi saya ya ikut, saya cuma hanya bisa bersyukur aja gitu, nggak bisa apa-apa lagi, bersyukur, doain Pak Haji sehat gitu. Iya, nanti ibu pakai ilmu camahin, pakai alat kelamin ibu. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di muka ibu. Utang lunas. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Atau kalau mau tidur tidak terhingga, bangun tidur 9 kali. Itu juga manjur, Bu. Kalau jual aset saya nggak setuju, Bu. Asli nggak setuju. Karena ibu punya anak, punya cucu. Buat apa jual aset? Nanti lunas, dan pasti lunas. Karena hampir 100% pasien saya, tamu-tamu saya, tidak ada yang tidak lunas. Pasti lunas. Bambang Anco 2,8 miliar tuh yang ngurusin sapi, Bambang Anco, lunas. Bu Ai, Pak Ai, Bu Sri Hartati admin, utangnya 2,5 miliar, lunas. Yang 350 miliar, lunas. Yang 200 miliar, lunas. Masa ini enggak? Apalagi recehan cuma 1, sekian. Pastilah. Ya, tapi kalau hidup sendiri bagi saya ya keluhannya itu aja. Jangan praktekin dulu ilmu saya. Ya, Kan nanti ibu masuk surga tanpa hisab. iya betul. Terus apa nih yang mau diobrolin? Ibu apa? Belajar apa? Bersyukur Pak Haji, setelah kemarin 2 minggu dari sini, alhamdulillah suami langsung kerja Pak Haji. Suami? Iya. Emang rumah ibu di mana? Sekarang di Jakarta Selatan. Rumah ibu? Rumah di Kebumen. Rumah di Kebumen. Iya. Terus? Kemarin karena dapat kerja kita itu ngontrak Pak Haji di Jakarta Selatan. Oh. Iya, ini nggak ikut Pak Haji, aku berangkat sendiri. Oh iya. Nah ibu tahu saya dari mana? Ya dari YouTube Pak Haji. Oh YouTube. Iya. Yang nonton YouTube siapa? Pertama kali adik saya Pak Haji, dia kan bidan. Deketin Mike, deketin Mike. Dia kan bidan. Udah 9 tahun Pak Haji nggak punya anak. Nah, terus dia meraktekin ilmu Pak Haji. Alhamdulillah 9 tahun bidan punya anak Pak. Tepuk tangan dong. Wow. 9 tahun nggak bunting. Iya. Meraktekin ilmu RDI bisa bunting. Iya. Luar biasa. Itu yang kata kok kontolnya gimana? Kita penasaran Pak Haji, jadi ikut-ikutan. Dia belum pernah kesini Pak Haji. Belum pernah kesini? Belum pernah. Tapi terkabul. Terkabul. Kalau kita udah 3 Bos, tahun. shot bos. Mukanya bos. Coba gimana, nggak apa-apa ya? Coba gimana, meraktekin adiknya gimana? Kok bisa bunting? Mbaknya, adiknya gimana? Nggak apa-apa. Kurang tahu itu adik saya mana Pak Haji. Hah? Nggak apa-apa. Lu mau terkabul apa enggak? Ayo, jadi gimana? Suami, adiknya cerita gimana? 9 tahun nggak kawin, nggak bunting, terus dia meraktekin ilmu RDI YouTube. Gimana kok bisa bunting? Yang mana ilmu RDI? Mungkin centong ya Pak Haji. Kan penasaran, pingin minta centong yang punya mbah, lama, yang tua. Di Kebun? Iya. Di Kebumen? Di Kebumen. Ya silakan gitu. Nggak lama itu ya, kok hamil Pak Haji. Hamil? Hamil. Wow. Alhamdulillah. Terus kita kan penasaran nih Pak Haji, ngikutin. Ya. Ngikutinnya sih beda Pak Haji. Gimana ngikutin mbaknya? Ya kita udah kesini 2 kali Pak Haji. Iya. Yang kemarin alhamdulillah tuh suami kan kerja. Iya. Nah meraktekin ilmu RDI apa tuh suami bisa terkabul kerja? yang kemarin ya itu. Nenen, Ya. tepuk tangan dong, Nenen. Nggak apa-apa, kan yang disorot bukan pentil nih, yang disorot kan tangan nih. Nah, yang nawarin Nenen mbaknya atau suami yang minta Nenen? Saya selalu Nawarin, gimana nawarin Nenen ke suami? Ya. Manggil suaminya apa? Ayah. Ayah, mau Nenen nggak? Enggak. Terus ayahnya jawabnya apa? Ya kadang kalau nggak mau sih, saya itu aja rayu-rayu aja Pak Haji. Disodorin aja, sodorin pentilnya gini kan? Iya. Oh iya. Alhamdulillah Pak Haji, semuanya gampang. Gampang, tepuk tangan dong. Wow.
dapat kerja ya, langsung kita bisa hidup lagi Pak Haji. Iya. Iya, Pak Haji. Ini ibunya terima kasih sama saya, Mak. Terima kasih. Allah, Pak Haji. Apa terima kasih sama nenek? Ilmunya hebat Pak Haji. Ah? Ilmunya. Ilmunya hebat. Ya. Allah, alhamdulillah, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Alhamdulillah. Terus praktekin ilmu nenek, terus praktekin ilmu RD apa lagi selain nenek? Sodako sama burung. Oh, sedekah burung. Gimana tuh? Ngasih makan apa burung? Tiap hari saya ngasih beras ya Pak Haji di Heeh. depan rumah, Heeh. kanan kiri belakang. Eh, Ya, setiap hari. Hmm. Semut juga. semut kasih gula pasir. Gula pasir. Iya. Sambil diajak ngomong. Sambil yang ngajak ngomongnya gimana coba kasih tahu saya. Semut. Tolong ya bantu saya untuk Deketin. rezekinya yang banyak biar aku bisa beli gula yang banyak buat kamu ya semut ya. Kayak gitu Pak Haji. Burung juga. Burung gimana? Ngomongnya gimana sama burung? Bawa masalah sial aku. Bawa terbang. jauh sana. Iya. Datang kebahagiaan, kecukupan. Iya, setuju. Jadi saya juga dulu praktekin ilmu saya itu juga begitu. Burung bawa nih masalah gua ya, buat terbang ya. Nih bawa nih jelek-jelek gua, tutup nih ya kekurangan gua ya. Bawa terbang. Nanti bawa ke sini pasien-pasien yang banyak ya, tamu-tamu yang banyak. Tapi prakteknya langsung berhasil, jangan lama-lama. Soalnya pasien yang lain udah antri. Bener loh. Alhamdulillah. Selesai udah antri. Selesai udah antri. Adiknya terkabul bunting, dia udah antri kakaknya. Begitu aja. Jadi ucapan adalah doa. Kita kan enggak, Pak Haji aku belum terkabul. Lu udah ngobrol sama semut belum? Lu udah ngobrol sama kucing belum? Lu udah ngobrol sama burung belum? Gitu. Saya juga sama kucing. Iya. Terus satu lagi, praktek ilmu RDA apa lagi? Selain nenen, ngobrol sama burung, ngobrol sama semut, praktek ilmu apa RDA apa lagi satu lagi? Ya hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Gimana tuh kalau hubungan suami istri? Ngomongnya? Nggak apa-apa. Ngomongnya gimana? Nggak usah ngomong Pak Haji. Nggak ngomong. Jadi gimana? Tapi masuk aja ambles. Ya. Oh, iya. Kalau pas lagi klimaksnya itu Hah? kita cair. Tak! Aja lagi cair. Saya nyarap lagi dia es batu bos. Batu emang. Ya kan? Udah gue keker soalnya. Oh cair. Ini Pak Haji. Deketin Mike. Sejak itu kerja suami. Terus kok 3 hari itu aku mimpi Pak Haji terus. Mimpi gue. Iya. Wow. Apa Kayak isi mimpinya? Pak Haji ngasih baju, Eh. kain, terus setiap hari Pak Haji. Makanya aku harus ngecas kesini mau ke kandang B lagi. Gak punya ongkos mau kesini. Yang penting nyampe. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi Di sini teman-teman ngasih iya. ongkos. Terus ongkos. Iya. Kok bisa? Gimana ceritanya? Ya atau itu ibu yang di luar nggak punya baju, nggak punya sandal, tolong beliin ya, aku beliin tadi diantarin sama ojek itu, saya beliin, kasihan kakak gitu sih dikasih uang Sama ibu yang di luar itu. Oh iya. Jadi kalau ibu mimpi ke saya mau dikasih baju, Iya. berarti ibu pengen punya sandang papan, pengen punya rumah sendiri Iya. di Jakarta, Hmm. punya penghasilan sendiri di betul, Jakarta, Betul karena udah sekali. keker. Betul sekali. Gitu, tinggal ibu pakai ilmunya namanya legowo. Itu, nggak boleh ilmu sabar. Kalau sabar jengkel masih ditahan-tahan. Benar Pak. Jadi ibu punya usaha sendiri, punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri dari usaha. Udah mau dekat namanya. Ada lagi? Ini Pak Haji punya rumah di Sumedang, bukan jual kasih, cuma anak-anak nggak ada yang mau di situ. Kita ikhlas mau ngeluarin Pak Haji biar cepat laku. Bisa nanti Bu ijab aja sama anak yatim. Iya. Nanti ijab sama anak yatim, Iya. pasti cair, Iya. pasti cair. Pasti saya. Emang sebelah kontrakan itu ada yang kosong Pak Haji. Iya. Sempet aku kencingin tadi. Kencingin? Iya. Sambil berdiri apa duduk? Kencingin jongkok apa diri?
Pakai botol Pak Haji. Oh, pakai botol. Iya. Oh iya iya iya. Boleh boleh. boleh. Gimana ya? Itu bener Pak Haji. Benar. Sebelah saya ada- Terus kencingin terus, nanti jadi Jadi milik. milik ya Pak Haji. Mbaknya tahu anjing? Iya. Anjing guguk kalau dilepas dari rumah, Iya. dia langsung ke pojok langsung kencing. Iya. Namanya nguasain daerahnya. Iya. Nah, lu ntar begitu, lo kuasain, nanti jadi milik. Namanya ilmu kearifan lokal. Ada lagi? Iya. Cukup Pak Haji, makasih. Sip, oke, gua Ya. kasih pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara bukan, gua kosin 200.000. Iya, Pak. Nih lu, senjata makan tuan. Bosnya ngajarin, bosnya yang ketepu. Ngasih ongkos. Ayo, bos, tanya apa? Bos nanya apa? Yang tadi itu Pak Haji, Ya. Sebelah ke sana boleh apa ya? saya harus Sebelah sekolah lagi sana. atau Punya yang usaha Pak Haji untuk nambah? Saran gue sih lo sekolah lagi, nanti dari sekolah lo ketemu channel yang channelnya itu duitnya nggak ada serinya, ntar lo suruh ngelola Siap. gitu. Tapi kalau lo nggak sekolah, lo nggak ketemu si channel itu. Jadi syarat ketemu channel ini lo harus sekolah. Siap Pak Haji. Nanti udah sekolah, ada orang pangkatnya tinggi, duitnya banyak, lo yang kelola, dia nggak mau kelola. Udah lo yang kelola. Udah mulai. Jaminan apa dah? Nggak usah. Pada seleksi printnya itu nggak pakai uang Pak Haji. Bisa, Siap Pak Haji. bisa kan lo baru sekali kesini. Siap. Entah kalau lo udah sering, bagi berapa kali Langsung sih? lanjut. Saya udah 6. 6 kali. Lo Siap. sering aja. Siap Pak Haji. Terutama kalau pas lo besok libur, kalau kesini ijab. Siap Pak Haji. Manjur bos, nih manjur. Ibu tadi, Amin. ibu tadi bok. Siap. Laki bini kemana? Suami nganggur, nggak kerja di kebumen. Ya alhamdulillah praktek itu. Siap Pak Haji. Masa lo enggak? Siap. Ada lagi? Siap Pak Haji. Sip, Siap. kabur ya. Amin. Saya humor ya bos. Amin. Makasih ya mbak. Sampai ketemu lagi ya. Salam buat suami tercinta. Pasti lunas ya. Amin. Pasti lunas ya. Amin. Sini Mbak. Ganteng. Mau foto. Salaman sama ganteng. Makasih ya ganteng. Pak Haji izin bikin foto sama saya. Oh iya boleh. Ya. Udah. Pak, Alhamdulillah. kesarakan Pak. Ayo. Mantap. Di password dulu. Bu, bentar passwordnya. Oh iya. Jari saya aja. Aha. Enggak. Ya. Bos, ini bos. Ini bos. Senyum. Banyak senyum. Senyum. Keluarga Cemara. Senyum. Ya. 1, Senyum. 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, Kasih jempol. 2, 3. Sekali lagi. Kasih jempol. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya mbak. Nggak kabur ya. Saya humor. Bos. Udah mulai tahajud. Mulai ya. Ya, ya. Kira saya. Langsung tahajud. Ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih karena sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, ya, ya Bu. Centongnya boleh. Silakan ambil lagi, silakan. Silakan ambil. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.